Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dijumpakan kembali dalam kegiatan perkuliahan daring. Pada hari ini kita jumpa pada mata kuliah alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait perkembangan fisik motorik anak usia dini sebagai landasan-landasan untuk pengembangan alat permainan edukatif dalam pendidikan anak usia dini. Sebelum kita membahas terkait alat permainan edukatif seperti apa yang layak diterapkan untuk pengembangan fisik motorik anak usia dini, pada hari ini kita akan fokus membahas terkait tahapan-tahapan perkembangan anak usia dini yang berkaitan dengan fisik motorik mereka. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas kurang lebih 5 tahapan perkembangan fisik motorik anak usia dini berdasarkan tugas perkembangan anak usia dini berdasarkan usianya. Yang pertama, usia 0-1 tahun atau lebih relevan kita katakan sebagai usia lahir sampai 1 tahun. Usia ketika lahir sampai 1 tahun itu lebih cenderung, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait masa sensori motor. Di anak-anak di usia 0-1 tahun tersebut, mereka masih menggunakan sensori-sensori yang ada pada dirinya sebagai media untuk penerimaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, berkaitan dengan fisik motorik anak usia 0-1 tahun, pada dasarnya kita bagi menjadi 2 ranah. Yang pertama adalah ranah motorik halus, kemudian yang kedua ada ranah motorik kasar. Nah, ketika kita munculkan pada konsep perkembangan anak usia dini, secara umum anak-anak itu akan mengembangkan motorik kasar terlebih dahulu sebelum anak-anak mengembangkan motorik halusnya. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya anak-anak akan lebih aktif menggunakan otot-otot besarnya sebelum anak-anak itu mengaktifkan otot-otot halusnya. Nah, berkaitan dengan motorik berarti berkaitan juga dengan perkembangan fisik dan kematangan fisik tentunya. Ketika fisik telah matang, kemudian motoriknya pun akan ikut berkembang. Ya, seperti halnya di alam semesta ini, segala sesuatu yang sudah matang pasti siap saji dan siap untuk disajikan. Begitupun dengan tubuh manusia. Ini pada posisi anak usia dini pun seperti itu. Motorik kasar itu tadi berkaitan dengan otot-otot besar, yaitu meliputi dengan gerakan-gerakan yang menyesuaikan dengan kemampuan otot anak itu sendiri, disesuaikan dengan kemampuan dari ataupun kekuatan dari tulang anak, disesuaikan dengan perkembangan dari fungsi otot yang matang tersebut. Kemudian setelah motorik kasar itu matang, berkembang kembali, maka anak-anak akan secara alami mengaktifkan motorik halus mereka. Yang tadinya otot-otot besar yang digunakan menendang, memukul, lari-lari, kemudian melirik dengan seluruh badan, kemudian segala sesuatu yang dilakukan oleh otot-otot besarnya. Nah, masuk ke ranah motorik halus berarti berkaitan dengan otot-otot halus mereka, otot-otot halus yang ada pada diri anak. Ya, contoh kecilnya adalah penggerakan jari-jari. Yang tadinya anak memegang bola menggunakan seluruh tangannya, kemudian ketika berkembang motorik halus maka anak akan mampu memegang sesuatu dengan jari-jarinya ini. Memegang benda yang lebih kecil daripada bola misalnya, ataupun mengambil sesuatu tidak dengan seluruh jarinya, tapi anak akan memegang dengan 2 jari dan mereka akan semakin berkembang fungsinya. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu
di anak usia 1-2 tahun. Jelas keterampilan motorik kasar dan motorik halusnya itu akan semakin berkembang, dan itu akan terlihat dari kemampuan mereka dalam beraktivitas menggunakan otot-ototnya. Pada anak usia 1-2 tahun ini, mereka akan lebih aktif dalam menggerakkan otot besarnya. Karena ketika kita simak mungkin aktivitas mereka akan mampu menarik benda dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian mereka akan lakukan aktivitas memanjat, ya intinya memanjat sederhana, seperti misalnya naik kursi yang pendek atau memanjat benda-benda yang ada di sekitarnya, memanjat kardus misalnya, ataupun memanjat tempat tidur yang pendek, intinya ya, bukan tempat tidur yang besar untuk orang dewasa gitu kan ya. Kemudian mereka pun akan melakukan segala sesuatu dengan aktivitas kaki. Mereka akan jongkok, meloncat, berlari, lari-lari kecil lah. Tapi anak-anak sudah mulai aktif dalam kegiatan berlarinya itu. Namun ada juga sebetulnya di usia 1-2 tahun ini anak-anak di motoriknya belum begitu matang secara optimal. Tapi dengan ketidakmatangan bagian fisik tersebut, biasanya ada perkembangan lain yang lebih mendahului kematangannya. Contohnya, anak akan lebih cepat berbicara daripada anak berjalan. Atau sebaliknya, anak lebih cepat berjalan daripada anak mampu berbicara. Itu ada biasanya di rentan usia 1-2 tahun kondisi seperti itu. Maka bunda, janda semuanya, ketika kita melihat kondisi anak seperti itu di usia sampai 2 tahun, jangan pernah kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, karena setiap perkembangan anak itu akan berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke jenjang usia 2-3 tahun. Pada anak usia 2-3 tahun ini akan lebih terlihat di pertumbuhan fisiknya. Badan mereka akan terlihat lebih besar ataupun lebih tinggi. Dari otot-otot kaki pun akan semakin terlihat. Kaki akan semakin lebar, tangan, aktivitas fisik pun akan semakin aktif. Yang tadinya mungkin anak-anak berani menaiki kursi 20 cm misalnya, ataupun berani menaiki tangga 20 cm, ataupun meloncat dari ketinggian 20 cm. Di usia 2-3 tahun ini itu akan semakin meningkat, bisa jadi 30 cm ataupun 40 cm. Anak bisa meloncat, berani meloncat, kematangan otot-otot kaki pun akan semakin baik intinya. Selain itu juga berkaitan dengan motorik halus anak usia 2-3 tahun ini, mereka akan semakin memungsikkan otot-otot jarinya. Dia mampu memegang ballpoint atau pensil. Dia akan berlatih coret-coret. Dia akan mencoba untuk membuat finger painting yang lebih rapi dan sebagainya. Ini di usia 2-3 tahun itu akan semakin terarahkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait perkembangan fisik motorik anak usia 3-6 tahun. Nah, berbicara terkait pendidikan anak usia dini atau jenjang usia anak usia dini di Indonesia, ini merupakan masa-masa akhir anak usia dini. Tapi pada dasarnya dalam konsep akademis di dunia diakui bahwa anak usia dini sampai 8 tahun. Berarti dalam pembahasan kita hari ini, usia 3-6 tahun ini bukan masa akhir anak usia dini. Anak usia 3-6 tahun ini mereka mengembangkan kemampuan motorik kasar dengan melakukan senam-senam fisik,
Kemudian sebetulnya dari usia sebelumnya pun anak-anak sudah bisa menampilkan, misalnya ada musik dia gerak-gerak, ataupun ada ketukan-ketukan dia ikuti dengan kakinya ataupun dengan gerakan tangannya. Nah, di usia inilah 3-6 tahun mereka akan lebih aktif ketika menerima stimulasi fisiknya itu bukan dari gerakan saja, tapi dari sisi lain sepertinya anak-anak di usia ini mulai menyukai ketukan-ketukan, mulai menerima emosi dan mengintegrasikan dengan kemampuan fisiknya. Kemudian anak-anak di usia 3-6 tahun ini ya selayaknya mereka harus sudah mampu menggunakan baju sendiri, menggunakan celana sendiri, menggunakan jaket sendiri, menggunakan sandal gitu kan ya. Meskipun mungkin di usia sebelumnya ada juga anak yang sudah mampu melakukan itu. Tapi pada dasarnya jangan pernah kita berani memaksa anak untuk harus mampu melakukan itu. Karena kondisi-kondisi tersebut cukup kita sebagai manusia dewasa memberikan stimulasi saja, dan anak-anaklah yang akan memilih dia mau melakukan apa dengan kondisi kemampuan mereka sendiri. Dan kemampuan itu akan mereka lakukan sesuai dengan kematangan dirinya sendiri. Selain anak-anak mampu memakai baju, celana, jaket, juga biasanya di usia 3-6 tahun ini anak-anak mulai mampu menggunakan gunting, dan anak-anak mulai mampu menggunting. Misalnya kalau di TK itu diberikan stimulasi, di kertas ada garis lurus atau garis lengkung atau ada garis belok-belok, dan anak-anak itu dilatih untuk menggunting garis tersebut supaya mengikuti jalur itu. Nah, di usia ini memang anak-anak harus sudah mampu menggunakan peralatan-peralatan sederhana yang ada di rumah, yang ada di lingkungan pendidikan, di lingkungan alam, sehingga mereka pun mampu memanfaatkan fisik dan memiliki kemampuan motorik yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan tersebut. Kemudian di usia 6-8 tahun. Nah, inilah yang mungkin terjadi dilematis di Indonesia. Usia 6-8 tahun itu ada jenjang SD. Tapi dalam konsep pedagogis bahwa anak usia 6-8 tahun itu masih jenjang anak usia dini. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap perkembangan anak usia 0-8 tahun itu berdasarkan hasil banyak sekali riset mengatakan bahwa anak usia 0-8 tahun masih pada masa pra-operasional. Mereka masih harus diberikan stimulasi alam, mereka masih harus diberikan pengetahuan tentang apa itu alam, seperti apa alam ini. Tapi mereka belum sampai pada fungsi alam itu sendiri. Contoh, ini bunga. Anak hanya mengetahui, oh ini bunga. Kemudian dilatihkan ada berapa daun, ada berapa jumlah bunga, ini warna apa bunga ini. Nah, pengetahuan tersebut belum bisa dimaknai oleh anak dari sisi keindahan, misalnya memposisikan posisi bunga sesuai dengan estetika yang seharusnya. Nah, perkembangan fisik motorik ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan mereka pula, sehingga segala sesuatu yang ada di alam ini mereka akan lakukan dengan rasa ingin tahunya, dan mereka akan mengeksplorasi dirinya dengan kemampuan fisiknya, mengintegrasikan dengan pengetahuan yang dia telah ketahui ataupun yang ingin dia ketahui. Di usia 6-8 tahun ini anak-anak sudah mulai mengkoordinasikan kemampuan mata dengan kemampuan
bergerak. Ya, kalau kita baca di indikator dalam kurikulum PAUD ada istilah mengkoordinasikan mata dengan gerak tangan. Nah, maksudnya itu seperti apa? Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan konsep tadi. Anak mengetahui, anak melakukan. Dengan apa yang anak-anak ketahui tersebut, maka eksplorasi diri akan muncul. Bukan berarti anak harus cepat melirik, cepat pula bergerak. Tapi pada dasarnya anak-anak mampu mengintegrasikan secara cepat dan tepat. Itu berkaitan dengan kecerdasan manusia. Jika anak memahami lambat, otomatis anak pun akan bergeraknya pun lambat juga. Ketika kita memahami hal tersebut, kita akan berkaitan dengan konsep stimulus, kemudian anak-anak akan melakukan sensasi, kemudian anak-anak akan melakukan persepsi, dan responnya menggunakan perilaku-perilaku dari kemampuan fisik anak itu. Pada anak usia 0 sampai 8 tahun, yang kita ketahui bahwa itu merupakan masa anak usia dini, dalam konsep mengembangkan fisik dan motorik anak usia dini di masa ini memang sangat membutuhkan pendampingan dari manusia dewasa. Setiap apapun yang akan mereka lakukan merupakan hasil dari imitasi perilaku manusia dewasa yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Jadi, dapat kita simpulkan, sesungguhnya segala kemampuan fisik motorik yang anak miliki tidak akan jauh dari apa yang pernah dicontohkan oleh orang dewasa yang ada di lingkungan sekitar mereka. Hingga setiap apa yang kita lakukan oleh orang dewasa di hadapan anak-anak wajib memberikan perilaku-perilaku yang normatif, baik dari segi kemampuan fisik kita maupun kognitif, apalagi dari sisi emosional. Itulah yang dapat saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat bermakna untuk masa depan kita semua, dan mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk jumpa kembali di kemudian hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebelum saya tutup, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.